Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Manajemen Pendidikan DMI atau SD. Kali ini kita akan membahas tentang supervisi pendidikan. Baiklah, apa saja agenda kita pada perkuliahan kali ini? Yaitu yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Kemudian yang kedua, tujuan supervisi pendidikan. Dan yang ketiga yaitu jenis supervisi pendidikan. Dan yang keempat yaitu teknik supervisi pendidikan. Baik, kita lanjut pada pengertian supervisi pendidikan. Secara bahasa, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti di atas, dan vision berarti melihat. Secara istilah, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar serta belajar pada khususnya. Nah, jadi maksud dari supervisi pendidikan adalah yaitu pembinaan atau bimbingan atau tuntunan terkait dengan situasi pendidikan pada umumnya dan pada khususnya yaitu pada sistem pembelajaran. Setelah kita ketahui tentang pengertian supervisi pendidikan, selanjutnya kita lanjut pada tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu seperti apa dan tujuan khusus itu seperti apa? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan umum supervisi pendidikan, yaitu membantu guru meningkatkan kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik. Itu tujuan umum dari supervisi pendidikan. Kemudian tujuan khususnya yaitu yang pertama membantu guru agar dapat mengerti tujuan pendidikan dan fungsi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi guru bisa tahu apa sih tujuan pendidikan tersebut. Nah, supaya apa yang dilakukan guru itu sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa serta masalah yang dihadapinya. Nah, dengan adanya supervisi ini guru lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa. Kemudian tujuan khusus supervisi pendidikan yang ketiga yaitu melaksanakan kepemimpinan yang efektif dengan cara yang demokratis. Kemudian yang keempat yaitu menentukan kemampuan dan kelebihan setiap guru serta memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Jadi dengan adanya supervisi kita bisa tahu mana guru yang punya kelebihan dan punya kemampuan, sehingga kita bisa memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Kemudian tujuan khusus yang kelima yaitu membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar di depan kelas. Nah, dengan adanya supervisi ini, maka kemampuan guru dalam mengajar bisa ditingkatkan. Kemudian tujuan khusus selanjutnya yaitu membantu guru baru dalam masa orientasinya. Dia jadi mengenal lebih dalam terkait dengan pendidikan di lembaga tempat dia bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar siswa dan menemukan tindakan perbaikan. Nah, dengan adanya supervisi maka secara tidak langsung guru itu menemukan kesulitan belajar siswa. Nah, dari kesulitan tersebut maka ada upaya untuk menemukan tindakan perbaikan. Nah, setelah tujuan khusus kita ketahui, kita lanjut pada jenis-jenis supervisi pendidikan. Di sini saya menyebutkan ada 3. Yang pertama supervisi akademik, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah akademik. Nah, masalah akademik ini terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Kemudian supervisi administrasi, supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi. Contoh administrasinya biasanya berupa RPP, silabus, soal, sebagai pendukung proses pembelajaran.
Kemudian jenis yang ketiga yaitu supervisi lembaga. Supervisi ini menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral madrasah, yaitu yang terletak pada pusat madrasah, terkait status lembaga dan kondisi suatu lembaga. Kemudian kita lanjut pada teknik supervisi pendidikan. Di sini ada dua teknik yang digunakan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu teknik individu dan yang kedua adalah teknik kelompok. Apa saja contoh dari teknik individu dan apa saja contoh dari teknik kelompok? Mari kita simak satu persatu. Teknik individu ini contohnya adalah perkunjungan kelas. Jadi satu guru itu mengunjungi kelas-kelas yang lain sebagai acuan dia mengajar. Kemudian observasi kelas, yaitu seorang guru itu mengamati kelasnya sendiri atau kelas guru lain. Kemudian percakapan pribadi, ini dilakukan antar seorang guru. Kemudian penyeleksian berbagai sumber materi untuk mengajar. Nah, jadi guru itu mengetahui apa saja yang perlu untuk siswanya dan apa yang tidak perlu untuk siswanya. Sehingga sumber materi yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Kemudian menilai diri sendiri. Ini maksudnya introspeksi diri terkait dengan apa yang dikerjakannya. Apakah sesuai, apa belum sesuai. Kemudian kita lanjut pada teknik kelompok. Nah, pada teknik ini contohnya yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru atau orientation meeting for new teacher. Kemudian yang kedua yaitu rapat guru. Nah, dari rapat-rapat ini bisa kita jadikan sebagai supervisi pembelajaran kita. Kemudian diskusi sebagai proses kelompok. Nah, di sini diskusi bisa dijadikan sebagai supervisi pendidikan kita. Kemudian studi kelompok antar guru, jadi saling belajar antara masing-masing kelompok. Kemudian tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience. Kemudian seminar. Seminar ini adalah kegiatan yang kita ikuti untuk menambah wawasan kita terkait dengan proses pembelajaran kita di kelas. Kemudian lokakarya. Kemudian simposium dan diskusi panel. Baiklah, dengan berakhirnya teknik pembahasan supervisi baik individu maupun kelompok, maka berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan kali ini dari awal hingga akhir. Jika ada tanggapan, masukan, ataupun pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh di sana. Dari saya, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dari negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.